Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya wa ba'du. Fa'allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، فيا أيتها الطالبات إن شاء الله نتناول موضوعنا اليوم من موضوعات النحو ألا وهو مسوغات الابتداء بالنكرة. Nah, ayatuhat thalibat as-salihat, insyaallah pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari salah satu maudhu' dari judul-judul nahwu, pelajaran nahwu, yaitu di musawwighatul ibtida' bin nakirah. Nah, insyaallah kita melanjutkan materi kita dengan judul tersebut ya, musawwighatul ibtida' bin nakirah. Apa maksudnya musawwighatul ibtida' bin nakirah? Di sini kita akan membahas tentang bolehnya mubtada itu nakirah. Kapan mubtada itu boleh nakirah? Kemarin kita sudah membahas al-mubtada us-sifah, di antara contoh bolehnya mubtada itu nakirah, yaitu di al-mubtada us-sifah, dan syaratnya didahului oleh harfu nafyin dan istifham, sahih. Dan sekarang pembahasan selanjutnya yaitu boleh mubtada itu nakirah dalam poin-poin berikut ini. Awalan, al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Nah, antumnya bisa kasih harokat sendiri ya. Al-aslu fil mubtada', asli mubtada' itu aslinya apa? An yakuna ma'rifah. Dia selalu ma'rifah, sahih? Ciri-cirinya, sifatnya kita sudah sebutkan, yaitu mubtada' itu selalu ma'rifah. Ma'rifah baik menggunakan alif lam ataupun idhofah. Idhofah pada alif lam, menggunakan alif lam, misal al-qalamu jamilun, al-qalamu mubtada', karena ma'rifah menggunakan alif lam. Nah, contoh yang lain, talibatul minhaj mujtahidat. Yang mana mubtada'? Talibatul minhaj. Nah, di sini dia diidhofahkan pada sesuatu yang ma'rifah, maka dia ma'rifah. Nah, itulah mubtada'. Aslinya yaitu apa? Ma'rifah. Misal, Allahu rahimun bina. Allahu rahimun bina. Maha pemurah, maha penyayang. Maha penyayang. Allahu rahimun bina. Dalam jumlah Allahu rahimun bina, yang mana mubtada'? Allah. Terdapat di awal jumlah dan menggunakan alif lam dan juga isim alam. Nah, maka sempurnalah ciri-ciri mubtada'. Sahih? Allahu rahimun bina. Yang kedua, al-islamu dinul haqqi. Islam itu adalah agama yang benar. Yang mana mubtada' di sini? Al-Islam, karena menggunakan alif lam, yaitu atau dia itu ma'rifah. Nah, an yakuna ma'rifah. Al-mubtada' huna ma'rifah, menggunakan alif lam. Selanjutnya, anta harisun 'alal ilmi. Anta harisun 'alal ilmi. Kamu adalah orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam hal ilmu, segi ilmu, kamu itu bersungguh-sungguh. Yang mana mubtada' di sini? Anta. Tapi di sini nggak menggunakan alif lam.
Kenapa bisa mubtada? Karena nggak mungkin dhamir itu menggunakan alif lam, nggak boleh, ya. Anta dhamir, dia ma'rifah karena orangnya muayyan. Anta kamu, nah, lawan bicara mukhatab, dia ma'rifah. Di antara mubtada itu dia itu apa? Isim alam, atau bisa juga dengan dhamir. Sahih? Itu mubtada. Anta harisun 'alal ilmi. Mubtada yang mana? Anta. Hadza kitabun mufidun. Yang mana mubtada? Hadza isim isyarah. Nah, dari contoh yang pertama sampai terakhir, kita tahu bahwasanya mubtada itu yaitu apa? Bisa berupa isim alam, atau bisa berupa dhamir, atau bisa berupa kata tunjuk, alat tunjuk, isim isyarah. Ini isim isyarah. Hadza, hadhihi, tilka, isim isyarah. Nah, kita mengetahui bahwasanya mubtada itu isim alam, bisa berupa isim alam, atau bisa berupa dhamir, atau bisa berupa isim isyarah, atau isim yang lainnya. Kata-kata benda umumnya itu termasuk mubtada. Sahih? Dan syaratnya yaitu dia harus ma'rifah. Baik. Wa qad yakunu nakiratan lakinna bi syartin an tufid. Nah, mubtada boleh jadi dia itu nakirah tanpa menggunakan alif lam. Lakinna bi syart an tufid. Tapi dengan syarat mubtada nakirah ini harus mufid. Bagaimana dikatakan dia itu mufid? Selanjutnya, musawwighatul ibtida bin nakirah. Kapan mubtada itu boleh nakirah? Tadi, dia dikatakan mufid yang pertama, an yataqaddamal khabaru 'alaiha wa huwa dzarfun aw jarun wa majrurun. An yataqaddamal khabaru 'alaiha. Nah, khabar lebih dahulu daripada mubtada nakirah ini. Wa huwa dzarfun aw jarun wa majrur, dan khobar itu berbentuk dzarf atau jar dan majrur. Nah, mubtada boleh nakirah dengan syarat yang pertama, khobar lebih dahulu daripada mubtada. Kenapa khobar lebih dahulu daripada mubtada? Karena khobar tersebut berbentuk dzarf atau jar dan majrur. Bisa dilihat contohnya. Inda Muhammadin kitabun. Yang mana mubtada, yang mana khobar di sini? Inda Muhammadin kitabun. Khobar lebih dahulu daripada mubtada nakirah, dan khobar itu berbentuk dzarf atau jar dan majrur. Yang mana khobarnya? Inda Muhammadin khobar. Mubtada yang mana? Kitabun. Nah, dia nakirah. Boleh nakirah dengan syarat didahului oleh sebuah khobar yang dzarf atau jar dan majrur. Di sini dia dzarf. Inda Muhammadin kitabun. Pada Muhammad kitab. Kitab itu di Muhammad. Di Muhammad kitab itu. Kalau kita mengatakan kitabun inda Muhammadin, belum boleh. Karena mubtada'nya nakirah. Maka tidak boleh dia di awal kalimat. Harus diletakkan di akhir. Nah, dengan syarat didahului oleh khobar yang berbentuk dzarf dan jar atau majrur. Baik. Nah, alal maktabi kitabun. Khobar yang mana? Alal maktab. Khobar shibhu jumlah jar wa majrur. Sahih? Mubtada yang mana? Kitabun. Dia terletak di akhir. Yang kedua, kapan mubtada itu boleh nakirah? An yataqaddama 'alan nakirah istifhamun. Didahului oleh istifham, tanda tanya. Mubtada nakirah itu didahului oleh istifham atau tanda tanya.
Nah, ini seperti mubtada sifah ya. Nah, misal hal fatan fikum. Yang mana mubtada'nya? Fatan. Mubtada nakirah. Tapi dia boleh nakirah dengan syarat didahului oleh istifham. Tanda tanya. Hal fatan fikum. Seperti itu. Isim alam nakirah. Isim nakirah. Didahului oleh istifham. Boleh dia menjadi mubtada. Baik. Yang ketiga, an yataqaddama 'alaiha nafyun. An yataqaddama 'alaiha nafyun. An yataqaddama 'alaiha nafyun. Nah, mubtada itu boleh nakirah dengan syarat didahului oleh nafyun. Harfu nafyin. Kita sudah bahas di pertemuan kemarin, di antaranya laisa, ghairu, dan seterusnya. Bisa dimurojaahkan kembali ya. An yataqaddama 'alaiha nafyun. Misal, ma najihun al-muhmilu. Yang mana mubtada? Najih. Dia boleh nakirah dengan syarat didahului oleh nafyun, yaitu ma. Enggak bakal sukses orang yang lalai. Itu maksudnya ini ya. Selanjutnya, antakuna mudhafatan. Antakuna mudhafatan. Antakuna nakirah mudhafatan. Maksudnya yaitu mubtada nakirah itu dia itu idhofah. Idhofah kepada nakirah juga. Misal, talabu ilmin yanfa'u. Menuntut ilmu itu bermanfaat. Talabu ilmin yanfa'u. Yang mana mubtada'nya? Talabu ilmin. Khabar yanfa'. Nah, dia mudhaf, idhofah. Makanya dia dibolehkan nakirah dengan syarat idhofah. Baik, selanjutnya. Antakuna jawaban. Dia itu menjadi sebuah jawaban. Dia menjadi jawaban. Nah, mubtada nakirah itu boleh nakirah, mubtada boleh nakirah ketika dia itu menjadi suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Misal, rajulun indi. Rajulun indi. Fi jawabi man indaka. Nah, misalnya yaitu rajulun indi. Yang mana mubtada'nya? Rajulun indi. Mubtada'nya rajulun. Dia nakirah. Kenapa kok boleh nakirah? Tadi dia itu di sini ustazah didahului dengan syarat didahului oleh dzarf atau jar dan majrur kalau khobarnya. Makanya mubtada'nya boleh nakirah. Tapi kok ini dia boleh nakirah rajulun indi. Rajulun mubtada' dan ini indinya khobar. Khobar dzarfu makan. Kenapa di sini boleh nakirah? Karena dia itu jawaban dari suatu pertanyaan man indaka. Nah, fi jawabi jawaban dari soal man indaka. Ada yang bertanya, misalkan siapa? Ara bertanya man indaka. Nah, atau man indaki, terus dijawab oleh Abil, rajulun indi. Nah, di sini mubtada'nya yang mana? Rajulun. Karena dia itu menjadi suatu jawaban dari pertanyaan man indaka. Makanya dia boleh nakirah. Selanjutnya, antakuna amatan. Dia itu berbentuk umum. Antakuna amatan. Dia berbentuk umum. Misal, kullun yamut. Kullun yamut. Yang mana mubtada? Nakirah di sini mubtada'nya yaitu kullun. Khabarnya yamut. Di sini dia boleh nakirah karena berbentuk umum. Antakuna amatan. Biasanya berbentuk dengan menggunakan lafaz kullun. Am, mencakup semua. Kullun. Maksudnya itu kullun nasi yamut. Atau kullu insanin.
Kullun nas yamut, gitu takdirnya ya. Kullun nas, dia idhofah, jadinya dihapus mudhafun ilaihnya dan jadilah kullun yamut, seperti itu. Tayyib, wa bihadza intaha mabahasuna li hadzal yaum aw li hadzal liqa. Faman turidu an tas'al fal tas'al abra telegram. فنختم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya melalui Telegram ya. Barakallahu fiikunna.